Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Babang Petualang. Kali ini di channel Babang Petualang melakukan podcast yang akan dilakukan pada setiap malam Jumat. Di sini kami akan melakukan wawancara mengenai hal mistis, penyakit dan lain sebagainya. Jadi di sini untuk masyarakat yang ada di luar sana, apabila mengalami kejadian mistis atau mengalami penyakit yang susah ditemukan obatnya dan sudah melakukan pengobatan sana sini, boleh datang ke tempat kami konsultasi, kemudian bisa ditanyakan di podcast kami, bisa komen di bawah ini langsung, nanti dibalas dengan admin. Langsung saja di sini kami bersama Bunda Lili, salah satu spiritual yang ada di konten kami, yaitu konten Babang Petualang. Pasti tidak asing bagi kalian semua yang sudah melakukan atau mengikuti kami dari awal sampai sekarang. Apalagi yang lebih utama yaitu yang sering menekan tombol jempol, like, komen, dan subscribe. Nah, itu adalah sahabat-sahabat kami. Saya ucapkan terima kasih pada kalian semua sudah mendukung channel kami. Tanpa kalian kita tidak bisa menjadi apa-apa. Baik, saya langsung saja perkenalkan. Di sini ada Bunda Lili dan saya adalah Jamaluddin selaku sebagai pembawa acara. Di video kali ini kami akan membahas mengenai hilangnya sukma pada seseorang, yang mana kehilangan sukma ini nyata dialami oleh Ibu Lili dan itu di luar logika dari manusia biasa. Oke, langsung saja di sini kami bersama Bunda Lili langsung saja akan menjelaskan mengenai hilangnya sukma pada Ibu Lili. Ibu, bagaimana asal mula atau awal pertama kali Ibu mengalami hilangnya sukma dan apa yang Ibu rasakan pada suatu hari itu? Sebenarnya hilangnya sukma itu sebenarnya bukan hilang ya, karena memang kejadian itu tepatnya di 2018 saya melakukan perjalanan astral. Ya, salah satu murid waktu itu diganggu dan dia berkata kalau malam itu ada orang yang gerayangin dia dan dia merasakan kalau itu nyata. Jadi bertepat di malam Kamis Kliwon saya melakukan perjalanan astral. Ketika saya melakukan perjalanan astral, saya mendengar seseorang yang berteriak memanggil nama saya. Bunda, Bunda. Saya tertarik. Suara siapa? Seperti saya kenal ini siapa. Terus saya ikutin. Saya itu seperti dibawa magnet. Jadi suara itu seolah-olah menarik saya. Semakin saya dengerin kok semakin tertarik. Akhirnya saya sampai di kamar dan saya lihat ada orang yang saya kenal dalam, kalau kata kita itu dalam mimpi ya. Mimpi dia itu ngigau, manggil-manggil nama, ya manggil-manggil nama saya, Bunda, Bunda. Saya lihat ini anak kenapa? Kok dia bisa tangannya itu kayak seperti terikat tapi dia kayak memberontak. Bunda, Bunda. Terus saya inisiatif, apa sih yang sedang dialami anak ini? Terus saya masuk ke dalam alam mimpinya. Saya yakin ini anak mimpi, jadi saya masuk ke dalam alam mimpi dia dan di sana saya benar-benar melihat anak ini dipegang oleh dua algojo. Saya berkata, kalian siapa? Terus orang algojo ini berkata, jangan ikut campur, ini bukan urusanmu. Saya tidak ada urusan sama kamu, urusan saya sama anak ini. Oh, tidak bisa. Anak ini tidak punya kemampuan. Kalau kalian mau lawan saya, bukan lawan dia. Dia tidak punya kemampuan. Saya lawan, bukan dia. Jadi kalau kamu merasa kuat, kata algojo ini, kalau kamu merasa kuat, baik, aku akan menukarmu dengan anak ini. Kamu bersedia? Saya waktu itu bingung mau jawab apa, tidak ada jawaban. Maksudnya mereka ngasih pertanyaan saya belum sempat jawab. Tiba-tiba saya itu ketarik dan anak ini terbebas. Itu yang waktu itu yang pertama kali saya alami. Oke, dan waktu itu pertama kali Bunda Lili mendengar suara itu di mana? Pertama kali mendengar.
Maksudnya pertama kali mendengar ketika orang yang Bunda tolong itu memanggil nama Bunda gitu? Saya nggak tahu itu daerah mana, tapi saya mengenal anak ini. Karena ketika kita melakukan perjalanan astral itu tidak sama alamnya dengan alam kita. Itu warnanya di sana itu semu sama-sama. Tidak seperti itu. Yang saya maksud itu, apakah posisi Bunda itu dalam keadaan tidur atau sedang melakukan aktivitas lain gitu? Tidak, saya memang sedang melakukan perjalanan astral. Saya memang mengeluarkan sukma. Berarti pada suatu hari itu Ibu melakukan perjalanan astral dan mendengar suara minta tolong, iya, gitu? Minta tolong, betul. Minta tolong gitu ya. Kenapa kok bisa, istilahnya kan posisi anak itu dengan ibu itu kan jauh gitu? Iya. Kok bisa Bunda itu langsung menemuin dia gitu? Karena posisi anak yang mau saya lihat itu posisinya ada di Bahar. Oh, di Bahar. Ada di Bahar. Jadi mungkin karena saya tahu arah jalan gitu kan, saya tahu arah jalan. Dan ketika saya melakukan perjalanan astral, saya melewati jalan anak yang teriak. Jadi spontan gitu, spontanitas iya, spontan gitu ya? Itu kalau dibilang kebetulan enggak juga ya, karena memang malam itu saya melakukan perjalanan astral dan anak ini boleh dibilang itu santet. Santet. Jadi anak ini dalam gangguan atau dalam ancaman yang sangat fatal gitu ya? Anak ini dikirimin santet dan saya tahu kalau anak ini sedang disantet, sedang diserang. Gitu. Berarti Ibu bisa menengok orang dalam keadaan kena santet atau lain sebagainya itu bisa ya? Bisa ya? Bisa. Ini kebetulan ada yang tanya di admin dari siapa namanya ini, saudara Gopal Putra. Dia menanyakan, saya baca dulu ya. Assalamualaikum saudara Gopal. Dia menyebutkan katanya dari daerah Muara Jambi ya. Salam Muara Jambi. Kami juga kebetulan dari Muara Jambi, tidak jauh dengan saudara Gopal. Beliau menanyakan apa sih bedanya sukma dengan ruh? Nah, boleh Bunda jelasin mengenai sukma dengan ruh? Sukma itu ada 3 lapisan. Lapisan yang pertama itu ada benteng yang di depan kita, lapisan kedua itu ada di belakang, dan lapisan ketiga ada di dalam jiwa kita. Itu sukma ya. Beda sama ruh. Kalau ruh ketika sudah keluar kita mati. Nah, baik, saudara Gopal, mungkin itu yang bisa. Masih ada satu penjelasan lagi. Masih ada lagi. Boleh silakan. Sukma itu ada 3 lapisan. Jadi ketika sukma 1 diambil, orang akan mengalami yang namanya linglung. Sukma kedua diambil, di atasnya ya, di atas linglung, depresi dan termasuk gila. Kalau 3-tiganya diambil, itulah yang mengakibatkan orang kena gangguan jiwa, kena gangguan mental, yang hilang rasa malunya, yang sudah berani, ibaratnya sudah berani telanjang di depan umum. Itu sukmanya 3-tiganya sudah tidak ada. Dia hanya tinggal mempunyai ruh tapi tidak punya sukma. Baik, penjelasan yang luar biasa menurut kami itu mengenai sukma ya. Jadi sukma itu emang ada lapisannya gitu ya? Iya, sukma ada lapisan. Sukma sama ruh beda. Beda. Kalau ruh itu dari penjelasan Ibu, kalau hilang dari badan itu orangnya bisa meninggal. Kalau sukma itu masih bisa, orangnya masih hidup, tetapi dalam gangguan, dalam kata kutip tidak punya pikiran. Gitu. Kalau mengenai hal ini, kalau orang gila di luar sana itu bagaimana Bu? 3 kategori ya orang gila. Sukma pertama, sukma kedua, sukma ketiga. Jika dia masih hanya lupa ingatan, itu mungkin masih kategori sukma 1 yang diambil. Salah satu, contoh nih sukma 1, mereka yang terkena guna-guna. Itu termasuk sukmanya diikat. Nah, sukmanya diikat. Mereka yang terkena guna-guna, nyatanya tidak begitu menyadari. Meskipun kita ngomong A, mereka tidak akan percaya. Kalau orang yang melakukan sandra sukma itu, dia tuh melakukan perjalanan astral juga atau bagaimana? Yang bisa melakukan perjalanan astral untuk mengikat sukma atau mengambil sukma seseorang, berarti dia di atas spiritual. Dia sudah jadi udah tinggi gitu ya. Tinggi.
Oke. Dan biasanya yang melakukan